Baik, saudara-saudara dimanapun Anda berada, mari kita coba ulas kembali tentang assignment teori atau teori penugasan. Nah, ingat, dalam teori penugasan itu ada 3 poin yang dibahas. Yang pertama adalah minimasi. Ya. Yang pertama adalah minimasi. Yang kedua adalah maksimasi. Di pertama minimasi, kedua maksimasi, dan ketiga unbalanced problem. Yes. Jadi dalam teori penugasan itu ada 3 poin yang di highlight: minimasi, maksimasi, dan unbalanced. Oke, langsung kita mulai bahas yang minimasi. Contoh di sini ada studi kasus minimasi ya. Misal, saya memiliki 4 karyawan. Anggap saja karyawan A, B, C, dan D. Nah, ini akan saya tugaskan di 4 pekerjaan yang berbeda ya. Di sini ada 4 karyawan dan ada 4 pekerjaan. Nah, ini balance ya. Nah, langsung kita lihat di tabel berikut ya. Karyawan A, contoh Mr. Jeffrey Nicole. Si B, Reza Rahadian. C, Adipati Dolken. Dan D, Angga Yunanda misal. Nah, AA Jeffrey ini kalau mengerjakan pekerjaan 1, dia menghabiskan budget 12.000. Ketika dia mengerjakan pekerjaan 2, dia menghabiskan budget 7.000. Ya. Ketika mengerjakan pekerjaan 3, dia menghabiskan budget 9.000. Dan ketika dia mengerjakan pekerjaan 4, dia menghabiskan budget 7.000. Nah, dari tabel line pertama, dari garis pertama, Jeffrey Nicole ini kita review mana biaya yang paling rendah. Ya, kita sudah dapat pastikan bahwa Jeffrey Nicole ini akan menghabiskan budget rendah ketika dia mengerjakan pekerjaan 2 dan mengerjakan pekerjaan 3, di mana nilainya 7.000. Setelah kita ketahui ini, mulai kita masuk ke step berikutnya. Ya. Dari tabel pertama, kita buat tabel interpretasi baru. Ingat, 7.000 ya. Jadi, nilai dari tabel pertama kita kurangi semua dengan angka 7.000. Contoh, 12.000 dikurangi 7.000 berapa? 5.000. Dibuat tabel baru. 7.000 dikurangi 7.000 berapa? 0. Ya. 7.000 dikurangi 7.000 maka hasilnya 0. 9.000 dikurangi 7.000 hasilnya 2. Dan 7.000 dikurangi 7.000 hasilnya 0. Nah, teruskan tabel ini sampai semua karyawan dan dikurangi semua oleh 7.000. Jadi maka diperoleh tabel hasil tabel kedua. Ya, maka ini selesai. Oke, setelah kita lihat tabel kedua, ya, kemudian kita interpretasikan kembali. Dari 4 karyawan ini di tabel kedua, kita lihat mana nilai yang paling rendah. Ya. Contoh, Jeffrey Nicole. Berarti dia akan menghabiskan biaya terendah ketika dia mengerjakan pekerjaan 2 dan mengerjakan pekerjaan 4. Oke. Reza Rahadian, dia akan mengeluarkan atau spending budget yang rendah ketika dia mengerjakan pekerjaan 3 dan pekerjaan 4, 0. Ya. Sedangkan Adipati Dolken ya akan spending low budget ketika dia mengerjakan pekerjaan 1, di mana nilainya 0. Sedangkan Angga Yunanda, dia akan menghabiskan budget terendah di pekerjaan 3. Ya. Ingat, cari, karena ini teori minimasi, maka kita cari nilai yang minimal. Nah, setelah ini diketahui,
masuk ke interpretasi berikutnya, ya, yaitu ini. Berarti kita mulai interpretasikan. A Jeffrey Nicole berarti kita tempatkan di mana? Ya, yang 0, 2. Nah, contoh di sini. Berarti karyawan A dipekerjakan di pekerjaan kedua karena nilainya 0. Kemudian yang B, Reza Hardian ditaruh di mana? Di sini 3. Oke, berarti Reza Hardian taruh di pekerjaan 3, nilainya 0. Kemudian karyawan C, Adipati, kita taruh di pekerjaan ke-1 karena nilainya 0, ya. Dan yang terakhir, kita taruh di mana? Taruh di pekerjaan 3. Oh, nggak bisa, karena pekerjaan 3 udah diambil oleh pekerja nomor 2, yaitu Reza Rahardian. Jadi satu orang tidak boleh menempati dua orang tidak boleh menempati satu pekerjaan yang sama. Masalahnya apa? Kalau dia senior nanti ada peloncoan gitu ya, ada senior junior. Kalau dia lebih kuat dia merasa ada bullying gitu. Jadi nggak efektif. Jadi satu one man one job gitu. Maka yang D itu adalah sisa dari semua pekerjaan yang sudah teradopt gitu ya, diambil. Nah, karena dia mustahil mengambil pekerjaan 3, maka kita cari nilai yang paling rendah setelah 0, maka diperolehlah 4. Maka Angga Yunanda mengerjakan pekerjaan sisa, yaitu pekerjaan 4. Ya. Kemudian masuk kelas step terakhir. Nah, ini semua ditotalkan, ya. A kedua, kita lihat tabel pertama. A kedua, A Jeffrey Nicole ini ke pekerjaan 2 nilainya berapa? 7. Maka ditulis 7. Ya. Kemudian B ketiga, Reza Rahadian ke pekerjaan 3. Berapa nilainya? 6.000. Dan seterusnya. Kemudian di total hasilnya Rp30.000. Maka ini adalah teori minimasi bagaimana kita meminimalkan cost dalam mendistribusikan karyawan terhadap pekerjaan. Selesai.